Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini Ustazah sangat senang sekali karena Ustazah bisa kembali berjumpa dengan Ananda semua, walaupun lewat link video pembelajaran yang hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai materi muatan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Tema 5, subtema 4, pengalamanku di tempat wisata. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ananda angkat kedua tangannya untuk berdoa kepada Allah. Semoga hari ini kita diberikan kemudahan dalam belajar. Before we study, let's pray together. Begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Tujuan pembelajaran pada muatan PPKN kali ini, kita akan sama-sama memahami materi mengenai pengamalan Pancasila yang keempat dan juga kelima di tempat wisata. Nah, sebelumnya Ustazah ingin bertanya kepada anak-anak semua, apakah anak-anak mengenal tempat wisata? Yang pastinya Ustazah yakin kalian sudah mengenal berbagai tempat wisata yang ada di Indonesia. Nah, banyak tempat wisata yang bisa kita kunjungi. Nah, biasanya anak-anak berlibur bersama keluarga pada saat libur telah tiba. Nah, anak-anak bisa melihat gambar berikut ini. Nah, kira-kira ini menunjukkan tempat apa ya? Ya, betul. Ini adalah pantai. Lalu, gambar ini adalah betul, hebat. Ini adalah kebun binatang dan juga selanjutnya gambar berikutnya. Ya, adalah taman bunga. Nah, kira-kira gambar berikut ini adalah termasuk tempat apa ya? Betul, ini adalah museum. Museum salah satu tempat wisata yang bisa dikunjungi oleh anak-anak. Nah, apa yang bisa kita lihat di sana? Yang bisa kita lihat di sana adalah biasanya banyak ditemukan benda-benda sejarah yang bisa kita lihat hingga saat ini. Nampak pada gambar ada Ani, Raka beserta keluarga. Nah, Ani dan Raka ini sedang berdiskusi tentang tempat wisata yang akan dikunjungi bersama ayah dan bundanya. Sebelum berwisata, Ani beserta keluarganya mendiskusikan hal-hal sebagai berikut. 1. Tempat yang ingin dikunjungi. 2. Makanan yang akan dibawa saat berwisata. 3. Alat transportasi yang akan digunakan ke tempat wisata. Dan 4, yaitu perlengkapan yang perlu disiapkan untuk berwisata. Nah, Ani merencanakan atau mendiskusikan hal ini bersama keluarganya. Nah, contoh yang telah ditunjukkan Ani beserta keluarganya, kira-kira ini termasuk pengamalan dari sila keberapa ya? Betul, ini adalah pengamalan sila keempat karena di sana ada kata diskusi yang sudah dilakukan Ani beserta keluarganya mendiskusikan saat akan hendak pergi ke tempat wisata. Selain itu, pengamalan sila keempat Pancasila di tempat wisata dapat dilakukan dengan bermusyawarah untuk menentukan keputusan. Misalnya menentukan keputusan tempat yang akan dikunjungi, makanan yang akan dibawa, alat transportasi yang akan digunakan, maupun juga perlengkapan yang akan dibawa pada saat hendak berwisata. Adapun sikap yang harus kita hindari atau tidak boleh kita lakukan saat kita bermusyawarah, yaitu 1. Memaksakan kehendak pada orang lain. Ini artinya kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk bisa menerima pendapat yang kita sampaikan. 2. Tidak mendengarkan pendapat orang lain, berarti bersikap masa bodoh. 3. Memotong perkataan orang lain yang sedang memberikan pendapat. Jadi alangkah baiknya kita mendengarkan terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh teman kita, baru kita mengeluarkan pendapat. Banyak manfaat saat kita melakukan musyawarah.
yaitu seperti satu, dapat menentukan keputusan bersama, karena dengan musyawarah keputusan itu akan cepat ditentukan dan bisa diterima oleh semuanya. Kedua, masalah dengan mudah dapat diselesaikan. Ketiga, terbiasa saat menghormati pendapat orang lain. Jadi, karena dengan musyawarah kita pasti akan terbiasa mengeluarkan pendapat, maka akan terbiasa pula kita menghargai pendapat orang lain saat mengeluarkan atau saat berbicara. Pengamalan sila kelima, Pancasila di tempat wisata. Nah, pengamalan sila kelima ini anak-anak masih ingat ya bunyinya? Sudah kemarin kita bahas pula. Nah, sila kelima ini berkaitan dengan keadilan. Adil di sini berkaitan dengan hak dan juga kewajiban yang harus dilakukan dengan seimbang. Nah, adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila yaitu 1. Suka bekerja keras. 2. Hidup secara hemat. 3. Menghargai orang lain. 4. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 5. Melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Contoh pengamalan sila kelima Pancasila di tempat wisata yang bisa kita lakukan yaitu misalnya kita bisa ikut mengantri saat berada di tempat wisata, jadi tetap mengikuti aturan yang ada di tempat wisata. Salah satunya dengan mengantri saat kita akan menaiki wahana ataupun masuk ke ruangan. Kedua, yaitu merawat dan juga menjaga fasilitas yang ada di tempat wisata. Menjaga ataupun juga merawatnya bisa dilakukan dengan misalnya membuang sampah pada tempatnya, tidak merusak tanaman yang ada di tempat wisata kalau kita berkunjung ke taman bunga ataupun hal yang lainnya. Adapun manfaat kita mengamalkan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Kita dapat bertindak sesuai dengan aturan. Jadi apapun yang kita lakukan pasti selalu berkaitan atau selalu mematuhi aturan yang berlaku, baik itu aturan di rumah, di sekolah, di tempat bermain maupun juga di tempat wisata. Kedua, selalu berkeinginan untuk selalu menolong orang lain. Ketiga, memperlakukan semua orang dengan adil. Adil di sini juga harus disesuaikan dengan hak dan juga kewajiban. Demikianlah pembelajaran hari ini yang bisa Ustazah sampaikan kepada anak-anak semua. Untuk menambah pemahamannya, silakan anak-anak mengerjakan latihan yang terdapat pada halaman 85 berkaitan dengan pengamalan sila keempat di tempat wisata. Anak-anak bisa mengerjakan ayo berlatih pada nomor 1, 2, dan juga ketiga. Dilanjutkan latihan yang terdapat pada halaman 87 ayo berlatih pada nomor 1 dan juga 2. Bila ada yang belum dipahami, anak-anak boleh langsung bertanya kepada ustadz dan ustazahnya ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran telah selesai. Insyaallah kita semua bisa mengamalkan sesuai dengan apa yang dicontohkan pada pengamalan sila keempat maupun juga sila kelima dimanapun kita berada. Selalu semangat dan terima kasih telah mengikuti pembelajaran daring hingga saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.